Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nur Hidayat. Saya dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Saya bukan jurusan bahasa Inggris, namun saya sedang mengikuti online TOEFL Preparation Test. Nah, di sini saya akan sedikit men-share ilmu baru yang saya dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf mungkin dari segi pronunciation jika ada yang masih salah, karena saya masih belajar dan ini ilmu baru bagi saya. Namun saya ingin sedikit bermanfaat dan menyampaikannya untuk orang lain. Nah, yang akan kita pelajari tadi mengenai countable and uncountable nouns. Countable nouns secara bahasa yaitu dapat diartikan benda yang dapat kita hitung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti television atau televisi, atau televisi dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin yang sering kita lihat juga di rumah-rumah seperti meja or table. Nah, bentuk kalimat mungkin yang dapat diungkapkan contohnya seperti I have two brothers, John and Mark. Nah, saya mempunyai dua saudara, yang pertama John, yang kedua Mark. Selanjutnya uncountable nouns. Uncountable nouns itu dapat diartikan sebagai benda yang tidak dapat dihitung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya ekspresi atau wajah seperti fun or happiness. Kalau contoh yang lainnya seperti sad ya, seperti itu. Nah, contoh kalimatnya yaitu could you give me some water? Nah, selanjutnya ada beberapa hal penting yaitu mengenai kata-kata yang sering digunakan untuk menggambarkan countable and uncountable nouns. Nah, yang pertama yaitu kata much and many. Dua kata ini sama-sama memiliki arti yaitu banyak. Nah, namun kata yang biasa digunakan untuk menjumlahkan, untuk menyatakan countable yaitu menggunakan kata many, sedangkan much digunakan untuk uncountable nouns. Nah, contoh penggunaan kalimatnya yaitu how many years have you lived in Surabaya? Nah, many di sini menyatakan sesuatu yang dapat dihitung yaitu many years, berapa tahun. Kemudian penggunaan kata much, she didn't have much fun at the Tunjungan Plaza. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai number and amount. Number and amount mempunyai arti yang sama yaitu jumlah atau sejumlah. Nah, perbedaannya number digunakan untuk countable nouns sedangkan amount digunakan untuk uncountable nouns. Contohnya, my teacher give me a large number of assignments. Nah, guru saya memberikan sejumlah tugas. Nah, number di sini tugasnya berarti dapat dihitung. Sedangkan my teacher give me a large amount of homework. Nah, artinya guru saya memberikan sejumlah pekerjaan rumah, namun pekerjaan di sini tidak dapat dihitung. Nah, selanjutnya yaitu few and little. Few and little mempunyai arti yang sama yaitu sedikit. Few untuk countable noun, little untuk uncountable noun. Contoh penggunaan kalimatnya yaitu the party has attended by a few men. Nah, pesta itu telah didatangi oleh sedikit pria. Nah, namun few di sini dapat dihitung ya. Selanjutnya yaitu there is only a little milk on the table. Nah, di sana hanya ada sedikit susu di atas meja. Nah, susu di sini tidak dapat dihitung berarti bendanya. Masuk kepada fewer and less. Fewer and less mempunyai arti yang sama yaitu sedikit pula. Nah, fewer untuk countable nouns, less untuk uncountable nouns. Contoh kalimatnya, the kind of job will give you a few dollars. Nah, jenis pekerjaan itu akan memberikan kamu sedikit uang atau sedikit dollars. Nah, uang di sini yang dapat dihitung. Sedangkan contoh kalimat less, you pay me less money than I thought. Dia memberikan saya sedikit uang dalam pikiran saya. Selanjutnya ada some and any. Some and any mempunyai arti yang sama pula yaitu beberapa. Digunakan untuk menyatakan jumlah tak tentu, uncountable nouns dan countable nouns. Nah, namun countable di sini plural ya, plural yaitu mempunyai makna yang banyak. Contoh kalimatnya I've got some money. Saya memiliki sejumlah uang. Nah, uang di sini dapat dihitung namun dia tidak mengetahui berapa jumlahnya, tak tentu. Nah, contoh kalimat uncountable nouns-nya, have you got any rice?
Apakah kamu mempunyai sejumlah beras? Nah, beras di sini tentu saja tidak dapat dihitung. Nah, selanjutnya yaitu countable nouns dapat berupa singular maupun plural. Artinya, countable berlaku untuk penggunaan kata sendiri atau single maupun penggunaan kata jamak. Nah, sedangkan uncountable nouns hanya berlaku pada penggunaan singular saja. Contoh kalimatnya, my cat is playing, my cats are hungry. Nah, kucing di sini dapat dihitung pada keadaan dia kucingnya sendiri atau pada keadaan kucingnya banyak. Nah, sedangkan penggunaan uncountable nouns ini hanya berlaku untuk singular. There is much sugar in my coffee. Artinya, di sana ada banyak sekali gula di dalam kopi saya. Nah, berarti there is di sini menyatakan verb singular. Berarti hanya untuk singular satu saja. Nah, much ini digunakan uncountable nouns. Much ini uncountable nouns, jadi hanya digunakan untuk singular saja. Nah, baik, selanjutnya kita akan latihan exercise. Complete the sentence, use much, many, a lot of with one of these words. Jadi, tugasnya lengkapilah beberapa kalimat di bawah ini menggunakan kata-kata yang sudah disiapkan. Nah, ada sekitar 10 kata-kata yang sudah disiapkan untuk mengisi kalimat di bawah. Nah, contoh kalimatnya, I don't read very much, I haven't got bla bla bla. Nah, berarti kita pilih apa coba? Kalau menurut kalimat ini, saya tidak banyak membaca buku. Nah, karena saya I haven't got many books. Saya tidak memiliki banyak buku. Berarti menggunakan kata many and books seperti itu. Nanti di link description ada hasil atau pembahasan dari soal latihan ini. Terima kasih.